nama saya Witri Nur Nadia dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam yang muttafaq. Sumber hukum Islam muttafaq adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Berikut adalah sumber-sumber hukum yang muttafaq. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Al-Quran adalah lafal berbahasa Arab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang sampai kepada kita secara mutawatir, dan yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran merupakan wahyu yang tampak, yaitu pesan Allah kepada Nabi SAW yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan kata-kata yang sepenuhnya dari Allah. Al-Quran tidak diturunkan secara langsung dalam wujud 30 juz seperti sekarang biasa kita lihat dalam bentuk sebuah kitab atau buku. Ia diturunkan secara berangsur-angsur selama masa kenabian Rasulullah SAW. Dengan melihat Al-Quran, kita bisa mengetahui apa yang semestinya kita lakukan. Kita tahu mana yang baik dan buruk, mana yang halal dan haram, mana yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang. Itulah fungsi Al-Quran sebagai pembeda atau furqan. Dilihat dari kejelasan maknanya, ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu ayat Muhammad dan yang pertama yaitu ayat Muhammad. Artinya ayat yang jelas maknanya. Kita tidak ragu lagi ketika memahaminya dan juga terhindar dari kemunculan beberapa pendapat dalam memaknainya. Yang kedua ada ayat mutasyabihat. Artinya ayat yang tidak pasti arti dan maknanya sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Ayat mutasyabihat sifatnya zaniyah adalah. Yang kedua ada as-sunnah. Al-Quran adalah wahyu yang tampak, sedangkan sunnah adalah wahyu internal atau wahyu batin. Wahyu internal disampaikan Allah kepada Nabi SAW. Dengan demikian, segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan Nabi terhadap suatu peristiwa, dapat dikatakan sunnah. Macam-macam as-sunnah. Yang pertama ada sunnah qauliyah. Qaul artinya perkataan, sedangkan qauliyah yang berkaitan dengan perkataan. Sunnah qauliyah merupakan seluruh perkataan Nabi. Perkataan Nabi tersebut didengar oleh sahabat dan diteruskan kepada tabi'in. Yang kedua ada sunnah fi'liyah. Semua perbuatan dan tingkah laku Nabi yang dilihat dan diperhatikan oleh sahabat disebut dengan sunnah fi'liyah. Yang ketiga yaitu sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sikap Nabi SAW terhadap suatu kejadian, perbuatan atau perkataan sahabat yang dilihatnya. Fungsi dan kedudukan sunnah. Kaum muslimin sepakat bahwa kedudukan sunnah dalam penetapan suatu hukum adalah sebagai dasar yang kedua setelah Al-Quran. Yang demikian itu telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW baik ketika beliau masih hidup maupun setelah wafat. Mereka bersepakat bahwa sunnah wajib diikuti. Mereka tidak membedakan antara ketentuan yang terkandung dalam Al-Quran dan ketentuan yang disampaikan dalam sunnah. Yang ketiga ada ijma. Secara etimologis, kata ijma merupakan masdar atau kata benda dari kata ajma'a yang artinya memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ia juga berarti kesepakatan bulat. Ijma yang dilakukan para ulama setidaknya memiliki dua alasan. Pertama, setelah Rasulullah wafat, persoalan hukum Islam baru muncul tidak bisa ditemukan jawabannya secara langsung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kedua, persoalan terus berkembang dan menuntut adanya ketentuan hukum, sedangkan Al-Quran dan Sunnah dalam menetapkan hukum terkadang masih bersifat global. Macam-macam dan tingkatan ijma. Yang pertama ada ijma sarih, yaitu ijma yang menampilkan pendapat setiap ulama secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Ijma sarih ini menempati peringkat paling tinggi. Hukum yang ditetapkan bersifat qat'i sehingga umat wajib mengikutinya.
Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk menjadikan ijma syar'i ini sebagai hujjah syar'iyah dalam penetapan hukum syara'. Yang kedua ada ijma sukuti, yaitu sebagian mujtahid mengatakan pendapatnya mengenai hukum suatu peristiwa melalui perkataan atau perbuatan, sedangkan mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan apakah ia menerima atau menolak. Ijma sukuti ini bersifat zan dan tidak mengikat. Yang terakhir ada qiyas. Dari segi bahasa, qiyas artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Secara istilah, qiyas menurut Abu Zahra adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas dengan perkataan lain yang ada nas hukumnya, karena ada persamaan illah. Rukun qiyas. Pertama ada al-aslu, sesuatu yang ada, al-far'u, sesuatu yang baru dan tidak ada hukumnya dalam nas. Yang ketiga ada hukum asal, hukum syara' yang ada nasnya sebagai pangkal hukum bagi cabang. Macam-macam qiyas. Yang pertama ada qiyas auliyah, yang kedua ada qiyas musawi atau qiyas yang ilahnya mewajibkan adanya hukum yang sama, baik pada hukum yang ada pada al-aslu maupun hukum yang ada pada al-far'u. Yang ketiga ada qiyas adna, qiyas di mana hukum al-far'u lebih lemah keterkaitannya dengan hukum al-aslu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum.